Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anak dan dosen. Gimana kabarnya kalian semua? Di sini Bapak akan membawakan materi tentang hidup rukun di rumah. Apa yang kalian ketahui tentang hidup rukun itu? Kalian tahu? Baik, saya jelaskan. Hidup rukun di rumah merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan suasana yang harmonis, nyaman, dan penuh kasih sayang. Sebagai tempat berlindung dan berkumpul, rumah menjadi tempat di mana anggota keluarga saling berbagi, berkomunikasi, dan mendukung satu sama lain. Untuk mencapai hidup rukun di rumah, ada beberapa prinsip yang perlu diterapkan oleh setiap anggota keluarga. Mungkin ada yang tahu apa aja prinsip yang dilakukan. Bapak sepengetahuan saya ada 7, yakni saling menghargai. Ada yang paham apa itu makna saling menghargai? Baik, saya jelaskan. Saling menghargai. Setiap anggota keluarga harus saling menghargai pendapat, perasaan, dan kebiasaan masing-masing. Menghargai perbedaan pendapat atau cara pandang adalah kunci untuk menghindari pertengkaran yang tidak perlu. Yang kedua, komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik. Apa arti dari komunikasi itu? Ya, bercakap satu orang ke orang yang lain atau 2 orang. Komunikasi yang terbuka dan jujur sangat penting dalam kehidupan keluarga. Menyampaikan perasaan dan masalah dengan cara yang baik akan mencegah salah paham dan membantu menyelesaikan masalah dengan cepat. Yang ketiga, dengan cara bekerja sama. Apa arti kerja sama? Ya, benar, seperti gotong royong, bersama dalam berbagai hal. Ya, seperti kalian membantu pekerjaan rumah tangga, ya seperti membantu ibu memasak, menyapu halaman, merawat anak, atau mendukung satu sama lain dalam kegiatan sehari-hari, akan mempererat hubungan antara anggota keluarga. Yang keempat, saling mendukung. Setiap anggota keluarga perlu merasakan didukung, baik dalam hal emosional, mental, maupun fisik. Ketika ada masalah atau kesulitan, dukungan antar anggota keluarga sangat membantu untuk menghadapinya bersama-sama. Yang kelima, menjaga kebersihan dan keteraturan. Kebersihan dan keteraturan rumah menjadi hal yang mendukung kenyamanan kita bersama. Setiap anggota keluarga perlu bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan rumah dan memastikan lingkungan rumah tetap aman. Yang keenam, yakni menghargai waktu bersama. Nah, biasanya kan orang tua itu sering ada kegiatan di luar, seperti bapaknya yang bekerja, ibunya yang entah pergi kemana atau konser gitu ya, barangkali. Nah, meskipun setiap anggota keluarga memiliki kesibukan masing-masing, penting untuk menyediakan waktu bersama, baik untuk berbicara, bermain, atau melakukan aktivitas yang menyenangkan bersama. Hal ini dapat diperkuat ikatan emosional antar anggota keluarganya. Dan yang terakhir, yakni memaafkan dan sabar. Apa sih arti dari memaafkan dan sabar itu? Ada yang tahu? Ya, memaafkan. Terkadang kalau kita bersama, pasti ada salah paham atau kesalahan. Memiliki sikap sabar dan mudah memaafkan
sangat penting untuk mengatasi masalah tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan. Baik, dengan prinsip-prinsip yang Bapak sebutkan tadi, yaitu perubahan di rumah dapat tercipta dan membuat keluarga merasa lebih bahagia dan penuh kasih sayang. Harmoni dalam keluarga bukan hanya membuat suasana rumah menjadi nyaman, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian yang baik bagi setiap anggotanya. Baik, prinsip yang saya kenali saya ulangi, yang pertama saling menghargai, yang kedua komunikasi yang baik, ketiga bekerja sama, keempat saling mendukung, kelima menjaga kebersihan dan keteraturan, keenam menghargai waktu bersama, dan yang ketujuh memaafkan dan sabar. Baik, saya lanjut. Saya akan menjelaskan makna bilangan cacah dan menentukan bilangannya berdasarkan nilai tempat dengan menggunakan model konkret serta cara membacanya. Ya, apa yang pengertian dari bilangan cacah itu seperti apa? Dan paham? Baik, saya jelaskan. Bilangan cacah adalah bilangan yang digunakan untuk menghitung bentuk atau objek yang ada, dan bilangan cacah ini tidak dapat bernilai negatif atau desimal. Bilangan cacah dimulai dari 0, dan seterusnya seperti 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 10. Bilangan cacah ini adalah bagian dari sistem bilangan yang lebih luas, yaitu bilangan bulat. Seperti contoh ini ya, setiap angka dalam bilangan cacah memiliki posisi atau nilai tempat yang berbeda-beda. Nilai tempat ini menentukan besar atau kecilnya angka tersebut dalam bilangan. Misalnya, dalam bilangan 5347, angka-angka tersebut memiliki nilai tempat yang berbeda. Dari angka 3, ada angka 3, yakni kan nilai tempatnya adalah 3000. Nah, yang keempat, yakni ada tempat ratusan, nilai tempatnya adalah 400. Yang ketiga, ada tempat puluhan, nilai tempatnya adalah 30. Dan yang terakhir 7, ada tempat satuan, nilai tempatnya adalah 7. Nah, jadi bilangan 3437 dapat dibaca sebagai 3437. Nah, model konkret untuk menentukan lambang berdasarkan nilai tempat. Untuk lebih memahami nilai tempat, kita bisa menggunakan model konkret seperti alat bantu, kubus, atau benda nyata. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan benda-benda kecil seperti batu atau biji yang mewakili angka dalam setiap tempatnya. Misalnya, untuk menggambarkan angka 235 menggunakan model konkret. 2 dapat digambarkan dengan 20 benda kecil yang mewakili tempat ratusan. 3 dapat digambarkan dengan 3 benda yang mewakili tempat puluhan, ya. Dan yang terakhir 5 dapat digambarkan dengan 5 benda yang mewakili tempat satuan. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.